kembali di 8-11 Show. Kami lanjutkan kembali obrolan pagi ini. Nah, Pak Fahri tadi sempat terpotong tadi. Tapi dari penjelasan Anda sendiri bahwa terlihat bahwa memang tidak hanya status yang dipermasalahkan di sini, tapi ada kasus yang tampaknya harus lebih dibongkar lebih dalam lagi. Nah, sebenarnya langkah-langkah dari Komisi 3 sendiri apa sih selanjutnya setelah ini? Kita ingin KPK jangan menganggap deponering terhadap Bibi Chandra adalah barter untuk mengamankan satu kasus yang melibatkan perhatian publik secara sangat luas. Kita ingin KPK justru fokus pada kasus rekayasa ini gitu. Karena kalau Anda membentuk satgas anti mafia dan sebagainya, sesungguhnya satu operasi mafia di antara yang terbesar yang pernah terjadi adalah, katakanlah kalau kita percaya itu mafia untuk apa yang disebut oleh teman-teman membungkam KPK. Tapi kalau saya sebagai Bibit dan Chandra ya mafia untuk melumpuhkan dua orang inilah paling tidak gitu loh. Karena itu jangan berdamai dengan mafia itu. Anda harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa ini dibongkar gitu. Oh, Anda lihat karena ada itu, indikasi berdamai ya, karena itu, ini indikasinya berdamai. Karena itu saya lebih baik kalau Pak Bibit Pak Chandra mengatakan saya nggak peduli diri saya sekarang. Saya yakin ini rekayasa. Saya tidak mau ada deponering. Saya tolak deponering. Wahai Jaksa Agung, saya tolak deponering Anda. Mari kita tempur di pengadilan. Dan biar rakyat Indonesia menyaksikan, bongkar semua file-file yang pernah ada, baru kita tahu siapa yang benar, siapa salah. Sehingga kemudian bersihlah ini masalah ke depan. Sekarang kalau Anda tutup, mohon maaf Bung, kita bukan mau di sini bukan bela Bibi Chandra, kita bela KPK. Tugas DPR itu adalah membela KPK, dan jangan Anda underestimate. Kita menyetop bantuan asing itu keputusan Dewan. Sekarang kita supply bantuan dana dari APBN kepada KPK karena kita ingin KPK itu independen. Kita mendukung KPK. Soal Pak Bibit dan soal Pak Chandra, dalam demokrasi itu orangnya itu bisa come and go, tetapi sistemnya harus kuat. Sistemnya harus kuat. KPK harus tambah kuat. Tapi orang kan belum tentu, kalau dia ada masalah ya apa boleh buat, suruh dia selesaikan masalahnya dong. Tapi saya nggak mau KPK dijadikan alat untuk barter deponering versus mafia itu tadi gitu. Ini harus dibuka semua gitu loh. Nah, Mas Tama berarti jelas bahwa maksudnya adalah dari Pak Fahri sendiri bahwa ini deponering ini sebagai upaya untuk melumpuhkan kasus-kasus besar ternyata. Iya. Ada yang bisa dijadikan catatan begitu ya. Artinya dalam konteks membela KPK, kita tidak pernah konteks membela secara personal, artinya Bibit dan Chandra. Tetapi kan fakta yang berkembang ini ketika Bibit dan Chandra diserang itu yang ini kesempatan untuk menyerang KPK, pelemahan terhadap KPK. Inilah sebenarnya yang kita khawatirkan, bahwa benar kita dari rekan-rekan NGO misalnya dari ICW sendiri misalnya itu juga sangat sepakat. Saya pikir masyarakat pun sepakat agar kasus Bibit dan Chandra rekayasa ini dikupas semua, dituntas semua. Ada yang paling pas itu mengungkap rekayasa kasus ini kayak gimana sih kalau memang niatnya adalah untuk? Iya, sebenarnya begini, ini kan sebenarnya perlu dilihat ya. Ini konteks Bibit dan Chandra ini kan sudah dilakukan penahanan, sudah dilakukan penyidikan. Kenapa tidak panggil penyidiknya misalnya? Manggil Kapolri, kemudian DPR itu misalnya ya, kalau nanti membongkar data-data itu, ya katakanlah rekaman, katanya ada rekaman lagi yang masih disembunyikan itu. Yang saya tahu ini jangan-jangan rekaman ini juga menjadi alat bergen juga. Kalau kau begitu, aku buka rekaman yang ini gitu. Nah ini kita nggak mau dong, kita mau nggak mau menyelamatkan orang, buka ini semua gitu. Dan itu hanya bisa dibuka atas otoritas dari pengadilan. Bukan dari DPR ya? Bukan dari DPR. Nanti DPR kalau buka lagi dibilang politik belum nggak punya hak atau apa gitu. Pengadilan bisa buka ini. Tapi ada yang nggak kalah urgent gitu ya. Penanganan kasus KPK yang melibatkan anggota DPR dan kemudian kasus-kasus besar lain. Kalau itu Bung sikat terus, nggak ada masalah. Itu sikat aja. Faktanya siapa yang melanggar malah terhambat kan kerja-kerja seperti itu. Nggak ada yang terhambat. Nah, di sana itu ada ratusan penyidik, ada penuntut dari kejaksaan, dari polisian, semua lengkap kok. Kalau kurang tinggal ngomong di Komisi 3, nanti kita tinggal tambah lagi. Anggaran kurang kita tambah lagi. Itu nggak ada urusannya. Itu yang kita dengar dari Komisi 3 secara keseluruhan. Ya, saya pimpinan komisi, saya ngomong sekarang, silakan. Kalau perlu anggaran datang ngomong sama saya. Ini kena jadi masalah karena faktanya selama ini itu terlalu terpotong. Anda jangan dramatisir ini sebagai persoalan antara Pak Bibit dan Pak Chandra. Ini persoalan institusi kok. Kita ingin memperkuat institusi ini. Tapi kalau institusi ini tersandera, jangan dong, kan kasihan. Nanti kalau ada apa-apa dituntut sama orang kayak Anggodo itu gitu loh. Anggodo itu datang ke pengadilan lalu
kalah gitu KPK-nya. Iya. Kan kalau KPK terus-terus begitu karena banyak orang bermasalah di situ kan bahaya. Ya justru yang menyandra ini jangan sampai DPR yang menyandra, kan itu poinnya. Enggak, kita ini komisi yang mengawasi institusi. Kita ini tidak punya kepentingan untuk membela orang. Kita ini menjaga supaya Sekarang, institusi tetap kuat begitu. paling gampang tadi kan Pak Fahri bilang bawa aja ke pengadilan semuanya begitu kan Ya. ya Bang. Itu memulainya gimana nih Pak? Ya, tolak deponering. Enggak, sebenarnya itu Tapi mesti yang mesti nolak siapa? sebenarnya itu bisa menjadi fakta hukum. Misalkan meminta KPK kan begini. Ini kan kasus ini sangat erat. Suap penyuap Anggodo, kemudian percobaan penyuapannya Ari Muladi. Nah, itu di sana itu kan terlihat siapa orang-orang atau penyidik-penyidik yang melakukan BAP terhadap Bibidan Chandra. Nah, itu fakta-fakta persidangan itu mesti digali. Misalkan saja lihat BAP-nya Ari Muladi. Kenapa misalkan Bung, yang bisa gali itu menahan bukan DPR, yang bisa menggali itu adalah pengadilan, Bung. Iya, makanya justru itu ada kesempatan. Ada pengadilannya nanti Ari Muladi, ada fakta persidangannya Anggodo, itu bisa digali. Saya sangat yakin sekali. Nah, ini Ari Muladi kan baru mau mulai persidangannya. Saya pikir bisa dikontrol bersama-sama. Mungkin Di situ akan kelihatan fakta persidangan. Oke, mungkin Mas publik juga di Twitter saya sempat baca juga Pak Fahri bahwa memang apa sih sebenarnya substansinya sehingga harus mengusir, setidaknya mengusir Nggak Bibi mengusir. Chandra tanpa harus melupakan fakta-fakta yang telah Anda bicarakan tadi. benar. Kan bisa Nggak dibuka mengusir. dalam rapat dengan pendapat juga. DPR mau KPK tidak tersandera oleh orang. KPK kita ingin perkuat, itu no worry, ya kan? Saya bisa ditagih untuk itu, untuk memperkuat KPK, dana, dukungan dan sebagainya. Bahkan dalam rapat terakhir kita bilang kepada KPK, undang-undang apa lagi yang menghambat Anda dalam melaksanakan tugas? Tolong laporkan. Kemarin kalau nggak salah ada 7 poin itu. Ayo kita bahas itu. Ini tidak ada hubungannya dengan institusi. Ini hubungannya dengan orang yang di situ kita persoalkan sebab bisa menjadi beban buat KPK. Kan itu masalahnya gitu loh. Nah, saya dengan teman-teman mulai curiga ada sesuatu yang lain. Bahwa deponering itu adalah barter terhadap kasus mafia yang merekayasa Bibi Chandra dulu itu, yang kasus cecak buaya itu, dengan deponering ini mau dibarter, ini ditutup, itu ditutup. Nah, ini Wah, kalau itu yang terjadi kan bahaya gitu. Mungkin nggak itu Konkret jika sekali. itu dibuka pada saat rapat dengan pendapat. Jadi pada saat itu memang sudah ada Bibi, sudah Ada keterbatasan karena ini bukan forum pengadilan rapat dengan pendapat itu. Kita nggak bisa membuka rekaman-rekaman, alat bukti yang menjadi rahasia penyidik dan sebagainya. Semuanya itu bisa dibuka di pengadilan. Makanya cara yang paling benar adalah tuntaskan ini di pengadilan dan Pak Bibi dan Pak Chandra tidak menjadi tersangka seumur hidup, gitu loh. Bersihlah hidup dia kan. Ya, sebenarnya kan ini sangat sederhana sekali. Bukan sederhana ya, maksud saya begini. Ini bisa dilihat dalam fakta-fakta persidangan yang sudah berjalan. Kasus Anggodo itu percobaan penyuapan, artinya konteks menyuap itu sudah batal di sana. Karena apa? Percobaan. Dalam konstruksi hukum yang namanya percobaan berarti tidak selesai Nah, perbuatan. kenapa polisi Itu ke yang pertama. SP3 aja, Bung? Nah, kemudian Iya yang kan? kedua, Kenapa polisi ke SP3? Akuilah bahwa Anda dulu bikin berkas tuh ngaco. Anda bikin berkas tuh rekayasa, keluarkan SP3, gitu. bahkan lebih dari itu ya. Kenapa bukan deponering, gitu bukan loh? bicara masalah hanya ngaco ya. Ini justru ada pidana di situ. Kalau sampai dia merekayasa berkas, dia bohong-bohong, itu bisa dipidana polisinya. Jadi Anda setuju bahwa ini juga harus dibawa ke pengadilan Harus juga dibuka, harus begitu? dibawa, bukan konteks pengadilan. Itu ada fakta-fakta persidangan yang akan keluar nanti di kasus Ari Muladi, fakta persidangan di Anggodo. Di Itu bisa persidangannya Ari Muladi maksudnya. Ari Muladi kan akan dipersidangan kan. Nah, di situ kan ada jaksa penyidik yang menyidik kasusnya. Nah, bagaimana DPR bisa masuk di situ di pengadilan itu? Dengarkan, itu kan dibuka oleh publik. ICW aja bisa lihat fakta-fakta persidangan kasusnya Anggodo, kasusnya Miranda Gulto misalnya, bukan Miranda Gulto, maksud saya kasusnya Travel Check. Itu fakta-fakta yang bisa kita kumpulkan dari fakta persidangan. Kenapa DPR nggak bisa? Ya bisa aja, cuman kan kalau pengadilan kan lebih otoritatif dan itu mengakhiri dilema atas pimpinan KPK kan sekalian itu kita selesaikan gitu. Kalau sekarang ini kan dilema pengadilan secara gamblang. Pengadilan gitu ya. buka tuntas, baru kemudian kita tahu. Beliau ini pimpinan KPK ini bersih tuh. Saya malah mengatakan kalau Pak Bibit dan Pak Chandra bersih, pada kepemimpinan KPK yang akan datang tidak ada masalahnya kita propose kembali beliau untuk memimpin KPK. Why not gitu loh. Pak Fahri, Mas Tama, terima kasih sudah hadir di E11 Show. Dan tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih.